sampai saat ini saya masih dikejar-kejar sampai masih dibully oleh duo santri kampungan Aswaja, santri pondok kampungan yang katroknya gak ketulungan. Jadi mereka berdua membuli saya terus, mengejar-ngejar saya, yang gara-gara saya bilang kitab mereka itu kitab konyol. Dan mereka saya minta untuk membawa bukti yang empiris. Dan ini saya juga bertanya-tanya, mereka tahu nggak sih empiris itu apa? Saya juga bertanya-tanya, maka saya jelaskan empiris itu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau kitab kayak gitu, kitab karya ilmiah itu harus, salah satu syaratnya itu masih salah satu ya, syaratnya harus empiris, didasarkan dibuktikan sudah ada yang berpengalaman. Jadi bukan hanya banyolan-banyolan saja. Makanya kalau hanya banyolan-banyolan saja terus ditulis dalam kitab itu, maka orang juga tidak salah kalau menyatakan kitab itu hanya banyolan dan hanya berisi kekonyolan, ya kan? Jadi gak ilmiah. Jika memang mereka bisa ya, kalau mereka memang bisa membawa data, jadi ada yang mengamalkan kitab itu terus menghasilkan begini, memang berdasarkan pengalaman yang empiris, maka saya akan menghapus video-video saya tentang video tersebut, tentang kitab tersebut yang mengatakan kitab itu konyol. Bahkan saya akan memberikan promosi gratis, akan memberikan dukungan kepada kitab tersebut, akan saya rekomendasikan kepada publik jika ada data empiris. Jika ada ya, sampai saat ini mereka tidak bisa membawakan bukti tersebut, data tersebut ya, karena memang gak empiris, gak bisa dibuktikan dengan ilmiah, dan hanya fanatisme aja mereka mempelajarinya. Dan mereka meminta saya bukti kalau memang ada kiai yang melakukan cabul terhadap santriwatinya, seperti Heri Wirawan. Dia melakukan cabul terhadap santriwatinya berdasarkan kitab tersebut, karena kitab tersebut memberikan konsep apa, guru itu harus dihormati, harus ditaati. Jadi sehingga dengan konsep guru harus ditaati tidak boleh dibantah sama sekali, dia melakukan itu kepada santriwatinya. Jadi kalau dia mencabuli santriwatinya, mohon maaf, menggerayangi dan sebagainya, santriwatinya tidak boleh menolak ya. Jadi itu bukti, itu salah satunya. Yang kedua mungkin yang di Jombang itu ya, Mas Beci itu ya, itu malah sangar itu, yang memberikan konsep lucu sekali, metafakta, ilmu metafakta. Anda tidak tahu ilmu kayak gimana. Jadi ada ritual mandi, kemudian mandi, santriwatinya mohon maaf sekali disuruh telanjang, dan kemudian dia melakukan menggerayangi santriwatinya, dan dia berdalil dengan cara itu yang dia sebut dengan metafakta itu, dia bisa transfer ilmu kepada santriwatinya itu. Katanya hanya dengan cara itu ilmu dia bisa ditransfer. Itu ada di pondok pesantren As-Sidqiyah Jombang itu. Tapi itu bukan dia tidak ada berdalil dengan kitab Ta'lim Ulum Ta'lim, tapi masih ada kaitannya dengan konsep guru yang dihormati tersebut. Jadi doktrin guru harus dihormati, harus ditaati, tanpa boleh dikritiki, tanpa boleh itu yang sudah terbukti, dan belum yang disembunyikan atau diapakan. Banyak kasus cabul atau apa. Dan kembali lagi ke pembahasan, bahwa saya jujur saya juga ikut meladenin. Jadi di channel dia tuh saya ikut komen, ikut meluruskan gitu. Jadi saya buang-buang waktu akhir-akhir ini gara-gara mengurusi itu dua santri kampungan itu yang pemikirannya katrok, gak modern. Kemudian saya memberikan saran supaya dia itu baca buku yang ilmiah dikit, buku yang dikarang oleh orang yang berpendidikan, biar dia tuh agak berpendidikan sedikit. Jadi kalau dia mengkritiki, mengkomentari itu agar dia tuh punya adab sedikit. Jadi kalau dia mengkritiki Ustadz Khalid Basalamah misalkan, dia tuh gak ada adabnya sama sekali. Jadi mengkritik itu bukan masuk ke kata mengkritiki ya, itu sudah masuk kata memfitnah itu. Jadi masalah, Anda pasti tahu masalah Ustadz Khalid Basalamah, rukun wudhu hanya 2 itu pasti Anda tahu. Dan dia tidak menyebutkan rukun wudhu itu ada 2, tidak.
dia sebenarnya terjadi adalah salah ucap. Ustadz Khalid Basalamah ya mungkin dia ada banyak pikiran, mungkin salah ucap ya biasa, karena dia punya banyak sekali video di videonya Khalid Basalamah official itu kan ribuan. Jadi kalau melakukan 1-2 kesalahan itu hal yang sangat wajar. Coba kalau 2 santri kampungan itu suruh bikin kajian live, kemudian ada yang dia buka tanya jawab, ditanya jemaahnya apa ndak dia gobios keringetan nih. Dan gue juga nggak bisa mikir deh kelakuan orang-orang kampung kayak gitu. Ya maklum lah, orang-orang kampung ya dari tampangnya saja sudah kampungan banget. Ya maaf ya, bukannya gue body shaming, bukan, memang dari tampangnya saja sudah tidak bisa. Kalau mau ngajak diskusi terus apa informasi ya diharapkan dari mereka itu orang-orang kampung. Dari kontennya saja sudah buat fitnah. Terus saya kalau diskusi mau minta informasi, banyak sekali ilmu yang saya butuhkan. Ilmu apa dari mereka yang saya kira-kira bisa saya manfaatkan, itu ilmu apa dari mereka gitu. Saya memang kalau diskusi memang butuh mencari kebenaran. Jadi saya tidak tendensius kemanapun. Kadang saya memang membela salafi, dan kadang juga saya juga mengkritiki salafi. Ya salah satunya adalah masalah hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Dan saya juga tidak tendensius, juga meminta kepada orang-orang salafi itu coba bawa dalil atau argumen yang kuat untuk menjatuhkan hisabnya Muhammadiyah ini, karena saya ikut Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan, dan itu salah satunya. Jadi ini bukti saya tidak memihak kepada siapapun. Apalagi ingat dua santri kampungan ini kelakuannya yang nantang Ustadz Salafi, Ustadz Firanda ditantang, Ustadz Khalid Basalamah ditantang, semua Ustadz ditantang, sumpah. Gak sumpah ini didikan taklim ya. Ya mungkin saja sih, karena gimana ya, kitab itu kan mengajarkan untuk hormat kepada kiainya. Kalau hormat kepada kiainya, otomatis siapa saja yang mengkritiki kiainya langsung dihajar langsung. Jadi termasuk Ustadz Khalid Basalamah yang berseberangan dengan kiainya, langsung di roasting, dijadikan konten. Tapi yang saya heran itu kok Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda kok tidak tahu ya, tidak tahu, karena mereka itu gak penting gitu. Apalagi sampai ditantang debat itu, gimana. Dan juga santri-santrinya Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Firanda, pengikutnya juga tidak seheboh mereka. Maksudnya tidak mencak-mencak, tidak marah-marah kayak mereka. Coba kalau saya sentil kitabnya saja, mereka langsung mencak-mencak, marah-marah. Dan itulah saya herannya dari salafi gitu, kok tidak ada rasa marah gitu ya. Kalau kiainya itu kalau ustadznya itu digituin, ya mereka tuh tenang, mereka tidak mencak-mencak, tidak. Tapi kalau kelompok ini kalau disentil dikit kiainya itu langsung jiwa premanisme, jiwa anarkisme langsung keluar semua. Kata-kata toksiknya ya dikeluarin semua.